Waduh, seakan ditelanjangi di depan umum saat Roy ungkap kejujuran para presiden Indonesia mulai dari Bung Karno hingga dia minta Jokowi tiru Megawati yang jujur soal ijazah. Sementara itu Gus Nur tanggapi gorengan para termul tentang jejak digitalnya. Hanya sekecil itu tujuannya untuk BAP, bukan. Buku ini dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, ya. Semua bisa membaca, dari yang doktor, profesor, kemudian sampai yang pengen disebut sarjana, ya. Dan itu juga termasuk, Mas Aiman, tolong dimengerti bahwa yang namanya orang itu memang pendidikannya beda-beda, tapi yang penting satu kata, jujur saja, ya. Kenapa saya mengatakan jujur? Kita pernah punya presiden-presiden yang jujur. Bung Karno itu jujur karena dia pendidikannya adalah Teknische Hogeschool Bandung, ya. Itu artinya ITB. Teknische Hogeschool Bandung. Ah ya bagus. Nah, vervelend saya kalau kamu nggak bisa ngomong itu. Ya, makanya itu. aku jangan kumur-kumur biar jelas. Ini ya. Jadi artinya itu jelas. Pak Harto jujur sekolah rakyat. Ya, kemudian juga Habibie, Gus Dur dan sebagainya. Yang satu ini, ya, itu pengennya sarjana. Tapi sebenarnya mau coba tolong tiru. Meskipun beliau bukan ketua partai saya dulu, ya, Bu Mega. Bu Mega itu pernah Unpad, oke, tapi nggak lulus. Tapi kemudian apa? Dia cukup pakai ijazah SMA-nya. Maka kalau orang nggak lulus, ya, sebenarnya ngaku saja kalau dia tuh cuma lulusan SMA, nggak apa-apa, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau mau dia pakai aja baju SMA kayak gini. Nah, OSIS, ya, artinya apa? Ojo-ojo skripsi ijazahku Sri Mulat, palsu berarti. Nah, warnanya biru, gitu ya, gitu. Baju saya yang warnanya biru, Mas. Ya, bukan orang besarnya. Saya suka dengan Mas Roy. Itu. Jadi bukan orang besarnya. Jadi benar ada orang besar di belakang itu? Nah, makanya perlu kita tanya. Nggak ada, kita jawab dengan buku itu. Oke. Pasca acara Rakyat Bersuara itu, mantap itu, luar biasa ya. Mudah-mudahan memberikan pencerahan. Dan saya ini tergelitik oleh Pak Andi ya namanya ya, yang bilang saya mengusir jamaah dari masjid itu ya. Itu saya kan lupa, tak cari, admin tak suruh cari, coba cari videonya, apa bener saya pernah ngusir yang tidak milih Jokowi dari masjid gitu. Beliau mengatakan, siapa yang mendukung Jokowi, itu tahun 2018 ya, siapa yang mendukung Jokowi silakan keluar dari masjid. Itu nggak bisa Anda bantahkan untuk itu. Betul kan? Sudah? Tunggu dulu sebentar, sebelum selesai. Dicari sama admin. Ternyata, oh ya bener, ternyata ada videonya. Bahkan ternyata sudah FYP di TikTok. Digoreng-goreng lah sama termul-termul itulah ya. Masya Allah, barokallah, nggak apa-apa. Jadi gini saudaraku, acara Rakyat Bersuara itu materinya adalah soal amnesti dan ijazah palsu. Sebenarnya tidak relevan menarik-narik ke video masa lalu, termasuk yang video tahun 2018 ya. Tapi nggak apa-apa, saya refleksi di sini, saya urut pelan-pelan ya, supaya nanti turun hikmah yang baik juga. Karena ternyata digoreng juga ternyata. Jejak digital itu kejam bos gitu. Saya betul-betul menikmati sandiwara yang sesungguhnya. Oke. Saya ini ngomong sama masyarakat ya. Ya. Masyarakat. Tapi jelas bukan Sri Mulat ini ya. Ya. Tadi 19. Jangan terlalu dalam melihat ini bapak-bapak yang saling serang menyerang, enggak. Kebanyakan mereka jadi gelisah gitu ya. Tapi ya ini untuk rakyat semua. Habis ini beliau-beliau ini peluk-pelukan, ketawa-ketawa. Betul. Jadi apa yang dipamerkan di sini tadi itu bukan sesungguhnya bahwa mereka itu bermusuhan. Tapi itu contoh daripada dua pendapat yang tidak bisa saling membenarkan. Jangan diperlambat lagi. Proses ini sudah selesai cepat, nggak usah terlalu perfect, apa adanya aja gitu ya. Langsung selesaikan dengan cara hukum yang berlaku. Adil, jujur, dan saya kira hanya dengan itu kita akan menjawab ya.
ini tadi kecemasan masyarakat terjadi pembelahan ini itu. Dulu saya cemas ya, tapi sekarang saya tidak. Karena apa? Ternyata ini yang rame-rame di sini ini rakyat mungkin juga lama-lama tahu kan, wah ini kan cuma sandiwara kayak gini doang, nggak ada perpecahan sebetulnya. Masing-masing membela kebenaran masing-masing. Dan perbedaan pendapat tidak seharusnya juga membawa perpecahan juga, Pak. Itu yang hal saya, yang wajar dalam demokrasi. Dulu dan itu kita rawat. yang saya resahkan itu, Pak. Belakangan ini saya tahu, makanya Ya. oke lah, saya senang sekarang karena apa? Baik. Sudah jalan, kita tunggu saja apa yang ada. Saya Baik. kira itu komentar saya. Terima kasih. Ya, saya itu merah-merah, hitam-hitam, insya Allah. Saya belajar dari orang yang komitmen, pegang omongan. Orang itu yang dipegang omongannya. Sekejam-kejamnya jejak digitalku, sebodoh-bodohnya jejak digitalku, sejahat-jahatnya jejak digitalku, tidak akan mengancam masa depan bangsa dan negara ini, tidak akan mengancam masa depan anak cucumu. Ini hutang 10.000 triliun ini, ya, bukan karena jejak digitalku. Ini bangsa Indonesia ini jatuh tempo terus bayar bunganya utang, nggak ada hubungannya dengan jahatnya jejak digitalku. Sejahat-jahatnya jejak digitalku, sekejam-kejamnya jejak digitalku, tidak akan membuat masa depan anakmu terancam. Kenapa nggak mikir jejak digital rezim Jokowi selama 10 tahun? Termul, siapa itu namanya, Andi Azwan. Jawaban menohok Gus Nur untuk termul soal residivis. Gus Nur hadir diundang sebagai salah satu narasumber di acara Rakyat Bersuara yang disiarkan iNews TV yang membahas soal ijazah Jokowi. Pendukung Jokowi di acara itu menyinggung Gus Nur sebagai residivis, orang yang pernah dihukum atau dipenjara. Gus Nur menjawab dengan santai dia nggak masalah dibeli residivis karena 2 kali dia dihukum penjara oleh rezim Jokowi. Sugi Nur Raharja, mantan terpidana ujar kebencian terkait ijazah mantan Presiden Jokowi, menentang sejumlah pendukung Jokowi untuk menunjukkan ijazah asli yang dipersoalkan. Tantangan dilayangkan agar para pendukung bisa menunjukkan ijazah asli Jokowi. Tantangan itu dilontarkan Gus Nur sapaan akrabnya dalam program Rakyat Bersuara bertajuk Terpidana Ijazah Jokowi Diampuni Prabowo. Bagaimana nasib Roy Suryo yang ditayangkan oleh iNews TV pada hari Selasa. Mulanya Gus Nur menyampaikan telah bebas bersyarat menjalani hukuman penyiaran berita bohong terkait ijazah Jokowi pada 25 April 2025. Gus Nur mengaku dirinya telah bersumpah akan mencium kaki jaksa jika bisa menghadirkan ijazah Jokowi saat di pengadilan 2023 silam.